Kalau orang yang tidak berhikmat, pasti dia adalah orang yang bodoh. Alkitab katakan demikian. Percaya, dia tahu sebenarnya firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, itu suatu kebodohan yang ingin dibahas oleh Alkitab. Tapi memang itu Mbak Ana, harus benar-benar dari diri sendiri. Kadang-kadang sulit ya, manusia itu menyadari, oh saya ini salah, itu sulit gitu. Kalau kita nggak punya teman, kita nggak punya orang lain untuk diajak bersosialisasi, otomatis itu kan terpendam, jadi depresi, bahkan bunuh diri tadi. Ya. Sahabat Askara Channel, salam jumpa lagi dalam acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Kali ini bersama saya, Anna Tidens. Iya, beberapa hari belakangan ini ada yang menarik perhatian saya. Saya melihat banyak bermunculan orang-orang yang pintar bernarasi. Tapi di balik mereka yang bernarasi, ada juga yang menilai dia sedang menunjukkan kebodohannya. Wah, ini juga menarik perhatian saya, karena menurut saya, orang pintar bernarasi, tetapi di sisi lain dinilai sedang bodoh. Nah, ini yang akan saya bincangkan bersama, dan saya sudah ditemani Ibu Ety Rahmawati. Bu Ety, selamat datang. Iya, terima kasih sudah diundang lagi ya. Iya, iya Bu Ety, ini pengalaman saya beberapa hari belakangan ini, saya menyaksikan orang-orang yang pintar bernarasi ya. Jadi saya senang sekali sebetulnya melihat mereka bernarasi. Saya menganggap mereka pintar sekali untuk menyampaikan sesuatu dengan kalimat berapi-api gitu ya. Tapi ada juga di sisi lain orang yang menilai bahwa orang yang bernarasi itu sedang menunjukkan kebodohannya. Nah, ini sepertinya hal yang kontras ya. Tapi sebetulnya apa ya penjelasan tentang bodoh atau kebodohan itu ya? Iya, kalau kita tadi Mbak Ana bicara soal orang yang bernarasi, itu memang seorang ilmuwan pernah mengatakan bahwa ada orang yang dia itu sebenarnya tahu hanya sedikit, tetapi dia seakan-akan tahu semuanya. Nah, itu ada tipe orang yang seperti itu ya. Jadi otomatis dia berbicara sok tahu, dia mengetahui semuanya. Nah, sebenarnya dengan dia berbicara begitu, akhirnya dia menunjukkan kebodohan tadi kan ya. Jadi kalau kita lihat dari tipe-tipe manusia, memang ada sih sebenarnya beberapa tipe dari sisi manusia. Jadi manusia yang memang dia tahu, kemudian dia akan berhati-hati ketika dia berbicara. Itu orang yang bijaksana pasti ya. Jadi dia tidak bicara terus. Apa yang dia tidak tahu itu dia nggak akan bicarakan. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia ada yang tidak tahu, tapi dia berusaha supaya menghindari pembicaraan itu. Itu artinya memang biasanya kadang orang nggak mau mengakui gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang bodoh, akhirnya kepada tipe orang yang sebenarnya dia itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dia tahu sebenarnya. Jadi seperti orang yang tidak mau tahu gitu loh. Jadi sebenarnya dia tahu gitu ya, tapi dia nggak sadar kalau dia itu sebenarnya tahu gitu. Akhirnya boleh dikatakan dia adalah orang yang bodoh. Dalam satu pengetahuan biasanya kan orang katakan bodoh kalau dia tidak tahu dengan sesuatu gitu ya. Tapi memang dalam kata bodoh itu harus hati-hati. Kalau saya bilang sama Mbak Ana ini bodoh sekali, pasti kan dia kan akan tersinggung ya. Tapi kadang orang kan muncul ya. Kalau saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ini memang bodoh loh. Masa saya ini kemarin itu seharusnya lewat jalan yang lebih cepat. Kenapa saya cari jalan yang lain? Nah, kalau itu kita lakukan untuk diri kita sendiri itu kan nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau itu dilontarkan ke orang lain, akan membuat orang lain merasa direndahkan. Nah, otomatis memang kata-kata ini sangat
tidak boleh di sembarangan gitu ya diucapkan gitu. Pasti akan bisa menimbulkan persoalan kalau itu diungkapkan kepada orang lain. Nah, kalau bicara tentang kebodohan akan lebih berbeda lagi ya, karena sudah masuk sebuah seperti kata kerja ya. Kalau bodoh kan kata sifat gitu ya. Kadang seringkali ya kalau kita bicara tentang bodoh itu kalau diperbandingkan dengan hal lain membuat kata-kata itu tidak begitu berarti tidak menyakitkan gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang seseorang, anak kita ya, misalnya kan biasanya gini, kamu itu pintar dalam bidang matematika misalnya, tapi kok bodoh sekali ya dalam bidang bahasa gitu. Itu kan ada perbandingannya gitu. Jadi dia tidak akan merasa tersinggung. Orang dewasa pun dibilang begitu kan nggak tersinggung ya. Misalnya Anda kok pandai sekali dalam perhitungan, atau Anda kok pandai sekali dalam memasak gitu ya. Tapi kok dalam melakukan hal yang lain ini, misalnya dalam urusan teknik bersih-bersih, gitu. Itu kalau ibu-ibu ya. Antara masak sama bersih-bersih itu ada pasti bergandengan. Nah, itu kok bodoh sekali ya gitu. Itu tidak akan membuat orang tersinggung memang ya. Apakah ini juga berkaitan dengan minat seseorang ya? Bisa jadi ya, begitu. Kalau sudah dari sisi pengetahuan dan keinginan memang bisa jadi gitu. Kalau kita lihat anak-anak itu kan begitu ya. Dia kalau minatnya dia suka sekali dengan seni, pasti dia menonjol di sana. Tapi begitu dia tidak suka dengan minatnya, tidak ada sama sekali dengan menghitung tentang matematika, otomatis anak itu akan tidak memperhatikan. Jadi dianggap bodoh lah di sisi itu gitu. Padahal memang itu tadi memang benar minatnya memang mempengaruhi seseorang untuk dia bisa pandai di mana gitu. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang kan orang juga dituntut untuk tidak bodoh itu tadi ya. Benar. Karena kan dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman, sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk belajar gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ibu Eti sendiri sebagai seorang ibu ya, seorang ibu bagaimana juga mengajar anak-anak supaya kalau misalnya tidak minat di satu bidang, tetapi dia tetap bisa untuk tidak bodoh di bidang yang dia tidak suka gitu ya. Iya, memang dalam era sekarang ini kan belajar bisa di mana aja ya. Jadi itu memang mempengaruhi. Jadi lebih memudahkan. Nggak harus duduk diam. Jadi memang kalau bagi saya memang harus memacu seseorang itu supaya dia nggak ada balance lah ya. Ada seimbang. Paling nggak jangan sampai dia terlihat benar-benar nggak, karena nggak suka di satu bidang, misalnya matematika tadi kan, yang ini yang sering kali ditakuti sama anak-anak ya. Jadi dia akhirnya dia sama sekali nggak. Tapi kita harus punya cara itu tadi, karena eranya kita ini sekarang kan berbeda ya dengan era zaman dulu. Bagaimana misalnya kita bikin kuisnya tentang di matematika itu. Nah, saya perhatikan memang guru-guru sekarang juga punya banyak kreativitasnya ya. Karena kayak kuisis gitu dibuat, itu kan menarik buat anak gitu ya. Seperti game gitu ya dibuatnya. Nah, itu memang harus dipacu di sana. Kalau sebagai orang tua pasti harus ada kreativitas juga, supaya anak-anak belajar mulai dari sekarang, supaya nanti suatu saat tidak dibilang orang bodoh itu tadi. Betul ya. Iya. Dalam pengalaman saya juga, saya pernah nonton tayangan, tapi tayangan ini perdebatan. Dan saya sebetulnya secara pribadi tidak terlalu suka perdebatan, tetapi saya coba menonton ini, dan akhirnya ada kalimat terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang ada di acara itu, jangan terjebak dalam kebodohan. Nah, saya langsung berpikir, apakah perdebatan ini juga bisa memunculkan kebodohan ya, Bu Eti? Iya, benar. Kita kalau ketika kita mendengarkan orang lain itu kan kadang-kadang kan masuk dalam pikiran kita tuh. Betul, ya. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar itu kebenaran dan kenyataan dan kebenarannya kadang-kadang kan bisa diragukan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi itu yang membawa kita biasanya
kepada sesuatu yang akhirnya kita percaya saja dengan apa yang dikatakan. Betul. Nah itu membawa kita kepada kebodohan. Jadi akhirnya kita terjebak itu tadi. Kita tidak punya nalar yang baik, kita tidak punya pikiran yang baik. Jadi kita tidak melihat kenyataan. Kadang-kadang sampai ke sana gitu. Berarti gampang terpengaruh ya. Jadi karena bagaimanapun pembicaraan orang lain itu kadang-kadang lebih sering lebih kita ingat terus gitu loh. Betul, maksudnya lebih menancap dalam diri kita daripada kita sendiri mencari, misalnya membaca gitu. Kadang-kadang memang kalau orang bicara lebih mudah kita tangkap. Jadi itu yang membawa kita kepada kadang kita dibawa ke sana akhirnya padahal itu sesuatu yang salah, itu suatu kebodohan gitu dengan pikirannya orang itu. Nah, itu memang bisa jadi terjadi seperti itu. Kita jadi terbawa kepada hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya lebih baik untuk kita tidak terlalu banyak terlibat dalam perdebatan atau pembicaraan yang mungkin tidak mendatangkan manfaat ya. Iya, benar. Nah, tapi acara kita beda ya. Acara kita beda. Ya Bu Eti, kalau saya lihat ini dalam catatan saya ya, di Alkitab itu juga ada kata bodoh atau kebodohan. Dan kalau dihitung jumlahnya itu banyak ya? Tidak jauh, banyak sekali. Tidak jauh beda dengan kata hikmat dan berhikmat. Ini dalam kesimpulan saya sebagai orang awam. Berarti bodoh atau kebodohan ini juga sama pentingnya ya dengan hikmat dan berhikmat untuk kita bahas ya. Nah, sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan atau tekankan atau nasihatkan tentang kebodohan ini? Ya, kalau kita bicara soal Alkitab, sebenarnya tujuan hampir seluruhnya di dalam Alkitab itu bicara membahas, mengulas soal kebodohan. Nah, kebodohan apa? Tadi kan Mbak Ana coba untuk menganalisa ya, dari Alkitab itu ada kebodohan dan ada hikmat. Nah, itu sebabnya selalu berkaitan gitu ya. Memang kalau kita perhatikan, lebih memperhatikan pada kitab Amsal, itu kan banyak sekali. Amsal ini kan kitab yang penuh hikmat. Betul. Di situ banyak sekali yang diajarkan tentang hikmat dan kebodohan. Jadi seperti lawan kata gitu ya. Jadinya kalau orang yang tidak berhikmat, pasti dia adalah orang yang bodoh. Alkitab katakan demikian. Nah, memang dalam Alkitab hampir seluruhnya bicara soal mengulas tentang kebodohan itu. Karena memang di dalam Alkitab itu kan mengajarkan kepada orang untuk tidak sampai dia menjadi bodoh. Dari sisi apa? Dia harus tahu, Pak, ada pengetahuan yang dia harus ketahui. Kemudian dalam kehidupan manusia itu dia harus percaya sama Tuhan. Nah, ada dalam Mazmur itu yang mengatakan tentang orang yang kebodohan itu terjadi pada manusia karena dia tidak percaya, tidak mengakui adanya Allah. Nah, itu ada di Mazmur 14 kalau nggak salah, itu katakan gitu. Jadi sebenarnya orang menjadi bodoh karena dia tidak percaya lagi pada Allah. Padahal di dalam Alkitab sudah dijelaskan gitu, ada Allah di sana. Bagaimana Allah itu menciptakan seluruh dunia ini sudah jadi karena siapa gitu kan, nggak mungkin nanti tiba-tiba muncul lah kan. Itu sudah dijelaskan. Tetapi manusia memang kadang-kadang mengalami kebodohan. Jadi itu sebabnya hal pertama yang dilihat di situ adalah kebodohan itu muncul karena dia tidak percaya pada Allah, tidak mau mengakui adanya Allah. Nah, kemudian kalau kita belajar dari Alkitab lagi, kita belajar tentang 5 gadis bodoh dan bijaksana itu ya. Itu kan menunjukkan bagaimana mereka harus siap ketika akhir ketika mempelai laki-laki datang itu, mereka harus siap. Bagaimana kita lihat ya, kita semua bisa lihat itu tentang kebodohan gadis-gadis itu dan yang bijaksana. Jadi antara bijaksana dan bodoh itu kan selalu dipertentangkan lawannya. Jadi mereka tidak siap benar dengan kehadiran mempelai laki-laki. Jadi artinya mereka tidak siap dengan penghakiman yang terakhir. Ketika Tuhan datang, harusnya mereka sudah siap. Siapnya dengan apa? Seluruh kehidupannya sudah siap untuk menghadapi zaman akhir itu, menghadapi akhir kehidupan. Nah, hal-hal seperti itu memang di dalam Alkitab diulas dan dibahas gitu ya, supaya membawa manusia kepada tidak bodoh lagi gitu ya. Terhindar dari kebodohan karena ada hal lain. Nah, banyak hal yang
disampaikan oleh kitab Amsal gitu, itu tentang kebodohan dan bijaksana. Kalau orang yang bodoh akhirnya dia tidak punya hikmat, dia tidak berakal budi, dia tidak berpengetahuan. Bagaimana manusia hidup itu kan harus ada pengetahuannya, ada berakal budi, bahkan tidak memiliki kasih. Nah, pada hal yang terakhir yang kita lihat bahwa kebodohan itu muncul juga sehingga dia tidak percaya. Dia tahu sebenarnya firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, itu suatu kebodohan yang ingin dibahas oleh Alkitab. Tentu saja tadi kan di awal saya katakan tipe-tipe manusia dia tahu, tapi dia merasa tidak tahu. Bahkan ini lebih parah lagi karena dia tidak tahu, dia tahu firman Tuhan tapi tidak mau tahu gitu. Tidak mau tahu, akhirnya tidak melakukan. Nah, ini sudah mengarah kepada sebuah kehancuran dalam hidupnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Akhirnya apa dari sisi dalam isi Alkitab itu sebenarnya seluruh isi Alkitab itu mengulas tentang kebodohan. Jangan sampai, maksudnya supaya jangan sampai manusia masuk ke dalam kebodohan itu. Tapi kadang-kadang begini Bu Eti, ada orang yang menyadari bahwa dia mungkin sudah mengarah kepada kebodohan tadi ya. Tapi ada orang yang tidak menyadari atau justru tidak mau tahu bahwa dia perlu banyak belajar supaya tidak bodoh. Nah, kalau dari diri sendiri, bagaimana kita mengoreksi diri sendiri bahwa supaya kita bisa belajar banyak hal supaya tidak mengarah pada kebodohan itu? Iya, memang orang yang bodoh biasanya memang tidak mau dikoreksi tadi. Betul. Nah, itu yang harus dikikis ya sebenarnya. Jadi dia memang harus ada kesadaran penuh dari diri manusia itu sendiri supaya dia mau dikoreksi. Betul. Untuk terhindar dari kebodohan itu otomatis kita harus mau dikoreksi gitu kan. Banyak sekali orang yang dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya tidak pernah salah, dia merasa tahu semuanya. Jadi apa yang dia katakan pasti benar. Kalau orang lain mungkin dia katakan salah gitu ya. Dia sudah tahu kok, saya sudah tahu. Nah, ketika dia berhadapan dengan orang lain, akhirnya dia juga memang nggak mau dikoreksi oleh orang lain, atau dia menghindar dari orang yang lebih tahu gitu ya. Kadang-kadang itu kan terjadi. Itu sebenarnya sebuah kebodohan, menunjukkan kebodohannya sebenarnya gitu ya. Nah, memang perlu kesadaran dari diri untuk mau dikoreksi. Dan yang mengoreksi itu adalah bukan hanya orang lain, tetapi memang harus diri kita sendiri. Kita itu harus benar-benar sadar bahwa kita ini nggak sempurna kan ya. Otomatis banyak hal yang perlu kita ketahui. Jadi kan kenapa orang menjadi bodoh? Karena pengetahuannya kurang. Orang kan kadang katakan begitu. Nah, dari sisi rohani pun kita juga harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup itu tanpa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Dari mana kita bisa tahu? Ya dari firman Tuhan, dari koreksi orang lain, dari apa firman Tuhan yang disampaikan gitu ya. Selain kita baca Alkitab sendiri, kadang-kadang kita memang bisa juga mendengar dari orang lain. Melalui pergaulan di sekitar kita, itu kadang membentuk seseorang untuk tahu, oh sebenarnya saya ini salah. Nah, mungkin tanpa disadari orang lain, kadang-kadang orang nggak langsung mengoreksi tapi melalui sikapnya, melalui kata-katanya kepada orang lain pun membuat kita, oh ya, saya salah. Tapi memang itu Mbak Ana, harus benar-benar dari diri sendiri. Kadang-kadang sulit ya, manusia itu menyadari, oh saya ini salah, itu sulit gitu. Ya, ini berarti kan untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri kita bisa koreksi diri, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bukan hanya kita terhindar dari kebodohan, tapi iman kita juga bisa bertumbuh ya. Iya, benar. Nah, bagaimana kalau dalam kehidupan sosial? Kadang-kadang kan kita tidak perlu memunculkan iman kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, tapi bagaimana kita bisa bijak untuk memunculkan hikmat atau bijaksana itu di dalam lingkungan kebersamaan kita. Ya memang kita itu
nggak harus selalu katakan saya karena saya orang Kristen saya melakukan Iya. ini, memang nggak harus katakan demikian. Tetapi memang dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini kan kita harus bersosialisasi. Kita nggak bisa hidup sendirian. Betul. Pasti kita harus bersosialisasi. Tapi bagaimana kehidupan kita itu memang harus memunculkan itu. Nah, itu memang dari diri kita harus ada batas-batas tertentu gitu ya. Batas-batasnya itu bukan batas-batas membatasi diri, tetapi batas untuk kita melakukan yang baik. Jadi ada juga orang yang biasanya kan dia nggak bisa melakukan sesuatu yang baik karena dia merasa bahwa dia lebih tinggi dari orang lain. Wah, saya nggak ada gunanya. Saya terlalu ini tidak ada gunanya saya bergaul dengan orang lain. Nah, itu yang harus dihindari. Kepada siapapun, bahkan mungkin kita memunculkan kasih kita. Yang paling sering terjadi kan kadang-kadang orang memusuhi kita. Nah, bagaimana kita menunjukkan kepada orang itu, meskipun kita dimusuhi, kita tetap mengasihi gitu ya, dengan cara-cara bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang itu bahwa kita tetap mengasihi dia. Nah, itu yang menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah, memang kadang orang Kristen pun melakukan hal yang tidak baik gitu ya, seringkali juga itu. Tetapi ketika kita itu memang benar-benar sudah di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita hadir di situ itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, meskipun kita tidak mengatakan saya kan orang Kristen, maka saya lakukan ini, bukan seperti itu juga kan ya. Tapi di tengah-tengah kehidupan sosial kita, maka kita juga harus benar-benar menunjukkan kasih kita. Dan tidak membandingkan. Itu yang penting, karena kadang-kadang ada kelompok tertentu, saya hanya mau memberi pada orang yang memang saya mau dekat dengan orang yang memang sama dengan saya gitu. Kan seringkali begitu ya. Kita nggak, seharusnya kita tidak membandingkan dengan orang. Justru mungkin lebih banyak kita memberikan pada orang di luar kita supaya mereka bisa tahu bahwa ini loh perbuatan baik yang kita lakukan gitu. Itu hikmat dari Tuhan buat kita gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang diri sendiri, tadi Bu Eti bilang ada yang orang tahu sedikit tapi dia bisa bercerita banyak gitu ya, bisa tahu. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya kita hidup dalam kebodohan, dalam tanda kutip tadi, kebodohan kita. Maksud saya, ketika saya merasa saya tahu, saya nggak perlu orang lain gitu, karena saya bisa belajar sendiri, saya tahu banyak hal gitu. Berarti kan saya menyediakan diri untuk hidup atau larut dalam sifat kebodohan itu. Apa ruginya sebetulnya? Ya itu tadi ya, sebenarnya manusia hidup kan nggak bisa sendiri, seharusnya nggak bisa sendiri itu ya. Kalau kita hidup dengan diri kita sendiri, kita merasa bisa sendiri, kita merasa tahu semuanya, saya tahu sendiri, saya nggak butuh orang lain. Kita memang akan hidup dalam satu tembok ya, batas yang benar-benar tembok, sehingga orang lain pun nggak bisa masuk akhirnya. Orang lain nggak bisa menolong. Suatu saat manusia itu nggak bisa toh hidupnya terus lurus, nggak ada belok-beloknya. Atau misalnya manusia itu hidupnya di atas terus, nggak pernah di bawah, kan nggak mungkin. Pasti suatu saat itu kita akan membutuhkan orang lain. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sepanjang hidup kita masih membutuhkan orang lain. Jadi jangan berpikir bahwa kita tahu semuanya. Kadang-kadang memang saking kita merasa diri kita itu super gitu ya. Kita gak sepertinya saya nggak butuh kamu kok, saya nggak mau melakukan untuk kamu kok gitu ya. Tapi kita harus sadari bahwa suatu saat kita itu tidak mungkin, hidup kita itu tidak membutuhkan orang lain. Suatu saat mungkin Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menyadari betul kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, bahkan sampai kepada depresi gitu ya. Kalau kita melihat di luar sana itu kan orang-orang yang tiba-tiba satu keluarga meninggal karena dia nggak pernah bersosialisasi dengan orang lain.
Bahkan itu boleh dikatakan ada yang bunuh diri ya. Iya. Kenapa? Akhirnya kan karena depresi gitu ya. Itu kerugiannya sebetulnya. Ya itu makanya. Jadi karena depresi itu, karena kan orang stres itu kan harus biasanya dikeluarkan. Iya. Kenapa kita itu sering cerita sama teman gitu Iya, ya, kalau ketemu gitu cerita. Karena sebenarnya kita ingin mengeluarkan supaya nggak. Nah, kalau kita nggak punya teman, kita nggak punya orang lain untuk diajak bersosialisasi, otomatis itu kan terpendam, jadi depresi, bahkan bunuh diri tadi. Ya, memang kalau kita lihat di luar sana kan itu ruginya kita ya di situ akhirnya. Bahkan sampai meninggal pun orang nggak tahu gitu ya, lama meninggal, saking tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga, dengan orang lain, bukan hanya dengan tetangga ya, otomatis kalau sampai orang lain nggak tahu itu kan ada teman, seharusnya ada saudara yang bisa selalu berhubungan, berkomunikasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kebodohan ini bukan hanya tentang intelektual ya. Iya benar. Bukan hanya tentang kepintaran dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam sikap, dalam iman, dalam kerohanian. Kita juga tidak boleh larut dalam kebodohan itu ya. Iya betul. Berarti kita sendiri juga harus menyadari bahwa kita perlu belajar, kita perlu orang lain, dan yang terutama kita perlu Tuhan ya. Iya pasti itu. Iya baik. Terima kasih banyak Ibu Eti, bincang-bincang kita hari ini. Saya sudah dapat banyak manfaat bahwa kita jangan sampai larut dalam kebodohan. Iya. Sahabat Askara Channel, sampai di sini dulu acara bincang kita. Saya berharap makna dari perbincangan kita kali ini juga memberkati Anda supaya jangan larut dalam kebodohan. Saya Anna Tedens, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.